Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait update informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT pada hari ini. Pencairan bantuan sosial PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4, yang cair lewat KKS Merah Putih sudah benar-benar terrealisasikan, tetapi kenapa kartu KKS masih saja kosong, padahal sudah banyak daerah lain yang cair bantuan sosialnya? Berikut ini akan kami sampaikan, solusi agar kartu KKS Anda segera terisi saldo bantuan sosial, jadi pastikan kalian simak videonya hingga selesai dan jangan di-skip, agar tidak ada informasi yang terlewatkan serta tidak terjadi kegagalpahaman. Nah oke teman-teman, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Jadi kali ini ada update terbaru, untuk pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT yang cair lewat KKS Merah Putih, yang hingga hari ini terus berlangsung proses penyalurannya, baik melalui Bank Mandiri, BNI, BRI maupun BSI, sedangkan untuk bantuan sosial PKH tahap 3, dan BPNT tahap 3 yang cairnya lewat PT Pos Indonesia, hingga hari ini masih belum terpantau disalurkan bantuannya. Nah kira-kira, kapan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 3 yang cair lewat PT Pos Indonesia akan mulai disalurkan? Namun, akan kita bahas terlebih dahulu untuk informasi, bagi KPM yang hingga saat ini ketika melakukan pengecekan saldo KKS-nya, masih belum ada dana bantuan sosial yang masuk, padahal untuk KPM yang berada di wilayah lain, sudah mulai merata cairnya. Nah jadi perlu teman-teman ketahui, bahwasanya untuk proses pencairan bantuan sosial baik PKH maupun BPNT, ada tahapan proses penyaluran bantuan sosial yang harus dilalui. Nah jadi, jika pendamping sosial mengumumkan bahwasanya sudah bisa melakukan pengecekan rekening KKS, hal tersebut tidak bisa diartikan bahwa untuk dana bantuan sosialnya bisa dicairkan pada saat itu juga. Namun pendamping sosial memberikan informasi, jika sudah bisa melakukan pengecekan kartu KKS-nya, apabila diturunkan untuk SP2D pada 6NG yang dipegang oleh pendamping sosial, sedangkan masih ada proses-proses yang harus dilalui, hingga nanti sampai pada waktu KPM bisa mencairkan bantuannya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, mengapa dana bantuan sosialnya belum cair, padahal sudah diinformasikan oleh pendamping sosial, bahwa bisa mulai mengecek saldo rekening KKS-nya, hal tersebut merupakan lumrah atau hal yang wajar, karena pendamping sosial berusaha memberikan informasi terkini, kepada para KPM yang didampinginya. Jadi ketika sudah ada SP2D yang turun pada aplikasi 6NG, langsung diinformasikan kepada para KPM, agar bisa memberikan informasi yang update, padahal setelah SP2D diturunkan, masih ada beberapa proses regulasi atau tahapan yang harus dilalui, hingga bantuannya bisa dicairkan oleh para KPM. Dan perlu kita ketahui juga, bahwa untuk mencairkan bantuan sosial itu dilakukan secara bertahap, jadi meskipun sudah turun SP2D pada termin saat ini, tidak bisa dijadikan acuan bahwasanya bantuan sosialnya akan dicairkan pada saat ini juga, jadi bisa berbeda beberapa jam, ataupun beberapa hari, ataupun bisa beberapa minggu, karena data-data yang ada di perbankan, masih perlu dikelola lagi oleh pihak perbankan, apakah sudah valid antara BNBA atau By Name By Address, dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi pihak perbankan juga memerlukan waktu, untuk melakukan proses top up atau transfer dana bantuan sosial, ke rekening KKS para KPM. Jadi kami anjurkan kepada teman-teman, agar tidak bolak-balik ke mesin ATM yang menguras tenaga dan tentunya biaya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan pada aplikasi e-banking untuk setiap bank penyalur. Jadi jika teman-teman mengecek pada e-banking, dan sudah tertera bahwa ada saldo masuk, saat teman-teman pergi menuju ATM untuk mencairkan bantuan sosialnya, tidak akan terjadi kekecewaan, karena sebelumnya sudah mendapatkan info valid pada e-banking. Dan cara ini merupakan cara yang sangat efisien, karena meskipun kita bolak-balik mengecek saldo, tidak akan merusak magnetic reader ataupun menguras tenaga dan biaya. Karena kita tinggal mengecek lewat HP yang kita miliki, dan prosesnya pun dilakukan di rumah atau tempat teman-teman berada.
Dan untuk teman-teman yang namanya tidak masuk ke dalam SP2D termin saat ini, apakah bantuan sosialnya sudah tidak bisa cair lagi? Nah, di sini kami sampaikan kepada teman-teman, bahwasanya untuk pencairan bantuan sosial ini ada beberapa termin, jadi untuk penurunan SP2D pun tidak hanya diturunkan satu kali saja, tetapi bisa berkali-kali. Jadi jika teman-teman tidak masuk pada SP2D atau data bayar termin yang saat ini, kemungkinan teman-teman bisa masuk ke dalam data bayar termin yang selanjutnya. Nah kemudian, untuk pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 3 yang cairnya lewat PT Pos Indonesia, saat ini pihak PT Pos dan pendamping sosial sedang melakukan koordinasi, untuk melakukan proses penyaluran bantuan sosial, jadi masih memerlukan waktu, untuk proses penyalurannya kisaran 1 minggu ke depan, paling cepat pada awal September, sudah ada pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 3 lewat PT Pos Indonesia. Dan kita tidak bisa memastikan untuk tanggal pasti akan dicairkannya bantuan tersebut. Yang pasti jika sudah benar-benar akan dicairkan, maka pihak PT Pos Indonesia akan menyebarkan surat undangan pencairan, yang nanti digunakan untuk mengambil dana bantuannya. Kita doakan saja, semoga proses yang ada di pemerintah pusat maupun pihak penyalur, berjalan dengan lancar, agar bantuannya bisa segera disalurkan kepada para KPM. Oke teman-teman, itulah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan pada video kali ini, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis, dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.